Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu karakteristik pembelajaran BIPA. Nah, pembelajaran BIPA berbeda dengan pembelajaran bahasa untuk penutur asli, karena peserta didiknya berasal dari berbagai negara, budaya, usia, dan tujuan belajar yang beragam. Nah, tujuan utamanya adalah agar penutur asing bisa menggunakan bahasa Indonesia secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu kebutuhan akademik, pekerjaan maupun komunikasi sosial. Oleh karena itu, pembelajaran BIPA bersifat komunikatif dan fungsional dengan penekanan awal pada keterampilan menyimak dan berbicara, lalu berkembang ke membaca dan menulis sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Nah, selain keterampilan bahasa, BIPA juga erat kaitannya dengan pemahaman budaya Indonesia. Peserta didik perlu mengenal ungkapan sehari-hari, sopan santun, serta perbedaan bahasa formal dan non-formal agar penggunaan bahasanya tepat. Nah, program BIPA disusun bertingkat sesuai standar CIFR. Dari level dasar hingga mahir, sehingga capaian belajarnya jelas dan terukur. Nah, secara keseluruhan, pembelajaran BIPA bersifat heterogen, terpadu, lintas budaya, dan menuntut kreativitas guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kontekstual. Nah, itulah tadi materi pertama, yaitu karakteristik pembelajaran BIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhanijah sebagai pemateri kedua yang akan membawakan submateri tingkatan pembelajaran BIPA. Tingkatan pembelajaran BIPA pertama yaitu tingkatan dasar A1 dan A2. A1 dapat menguasai ungkapan sangat sederhana seperti perkenalan dan kebutuhan dasar. A2 dapat memahami dan menggunakan kalimat sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Tingkatan kedua yaitu tingkatan menengah B1 dan B2. B1 dapat memahami pokok pembicaraan umum, mampu menceritakan pengalaman. B2 dapat berkomunikasi dengan lancar dalam berbagai situasi dan mampu menjelaskan dan menulis pendapat. Tingkatan ketiga yaitu mahir C1 dan C2. C1 dapat memahami teks kompleks, berkomunikasi spontan dan terstruktur. C2 menguasai bahasa hampir setara dengan penutur asli dan mampu mengekspresikan diri dengan sangat lancar dan tepat. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing. Adapun beberapa aspek yang menjadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing yang seringkali kita sebut dengan BIPA, dimulai dari yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan komunikatif penutur asing dalam bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu memperkenalkan kebudayaan Indonesia agar peserta didik dapat lebih memahami konteks sosial dan budaya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mendukung kepentingan diplomatik, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Yang keempat yaitu menumbuhkan minat terhadap Indonesia melalui pembelajaran bahasa sebagai pintu masuk ke budaya dan masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu meningkatkan daya saing bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini dibuktikan bahwasannya bahasa Indonesia telah mendunia dan juga bahasa Indonesia telah dipakai menjadi bahasa kedua di beberapa negara. Contohnya yaitu di negara Maroko, di Malaysia, dan lain-lain.